Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Pada kajian subuh ini insyaallah kita akan mengutip sebuah hadis yang berkaitan dengan sejarah yang pernah dialami oleh sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai gubernur Mesir. Hadis ini cukup menarik, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan yang lainnya. Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja jayshun minal muslimin ana amiruhum. Ada sebuah pasukan kaum muslimin yang berangkat dan aku sendiri yang menjadi panglimanya. Hatta nazalna al-Iskandariyah, sampai kami tiba di kota al-Iskandariyah. Iskandariyah itu sampai sekarang masih ada nama kota itu di Mesir ya. Kalau bahasa Inggrisnya Alexandria, al-Iskandariyah. Faqala 'azimun min 'udhama'ihim. Ketika itu negeri Mesir di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Maka penguasa setempat, salah satu penguasanya itu berkata kepada pasukan kaum muslimin ini, akhriju ilayya rajulan yukallimuni wa ukallimuh. Utuslah seseorang dari kalian untuk aku ajak berdiskusi. Biasa kan, sudah menjadi tradisi orang-orang yang akan perang itu ada negosiasi dulu sebelum perang. Ada perundingan, barangkali ada yang bisa disepakati tanpa harus berperang. Maka Amr bin al-As yang terkenal sebagai sahabat yang cerdik, terkenal dengan kecerdikannya, dahiyatun min duhatil Arab, dari zaman jahiliyah sudah dikenal sebagai orang yang negosiator ulung ini Amr bin al-As. Makanya kalau antum ingat ketika Nabi mengirimkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy ngutus orang ini juga, Amr bin al-As ini yang diutus untuk meyakinkan Raja Najasyi agar memulangkan kembali itu orang-orang yang hijrah itu. Yang diutus adalah orang ini, karena memang terkenal pandai bernegosiasi, pandai berretorika. Sebagaimana dia dulu di zaman jahiliyah adalah jagonya negosiasi, maka di masa Islam pun dia menjadi jagonya negosiasi, tapi untuk kepentingan Islam. Fakultu, Amr mengatakan setelah mendengar permintaan dari penguasa setempat, la yakhruju ilaihi ghairi, jangan ada selain aku yang menghadapi dia. Langsung ini panglimanya turun gunung. Fakharajtu wa ma'i turjumani wa ma'ahu turjumanu. Maka dia pun menghadap ke pembesar Romawi ini dengan penerjemahnya, sebagaimana dia juga didampingi oleh penerjemahnya.
Jadi ini sudah tradisi lama ini. Kayak sekarang ada konferensi, ada perundingan masing-masing bawa penerjemah kan. Ya, masing-masing bicara dengan bahasanya tapi semua bisa paham karena punya translator, penerjemah. Hatta wudi'a lana mimbarun. Bahkan ini saling bicara di atas podium. Ada podium khusus bagi Amr bin al-As selaku utusannya pasukan kaum muslimin, dan ada podium khusus bagi penguasa setempat, perwakilannya Romawi. Faqal, maka si penguasa setempat ini bertanya. Pertanyaannya itu meledek, menjatuhkan mental. Ma antum? Antum itu apa sih? Ya. Antum itu apa? Bukan siapa tapi apa? Kalian ini apa? Manusia atau bukan, atau demit atau apa mungkin? Ma antum? Antum itu apa? Fakultu inna nahnu al-Arab wa nahnu ahlu syauqi wal qarad. Ya, kami ini bangsa Arab, sebuah atau sekelompok orang yang tinggal di daerah yang banyak pohon berdurinya dan banyak pohon bergetahnya. Al-qarad itu jenis tanaman yang getahnya biasa untuk dipakai untuk menyamak kulit. Mereka tinggal di daerah yang vegetasinya itu pohon berduri, karena pohon kurma itu kalau antum perhatikan yang akan keluar jadi daun tuh kayak duri dulu awalnya. Nanti makin panjang baru dia akan membuka menjadi daun. Wailah pertama kali muncul dia duri. Jadi banyak pohon berdurinya, banyak pohon kurmanya di Jazirah Arab, dan banyak pohon bergetahnya. Wa nahnu ahlu baitillah, dan kami ini dahulu adalah orang-orang yang mengurusi rumah Allah, Baitullah Ka'bah. Karena orang-orang Quraisy adalah warga asli kota Makkah. Kunna adiyaqan nasi ardan. Kami ini dulunya adalah orang yang tinggal di daerah yang paling sempit di dunia. Antum tahu kota Makkah itu adalah lembah, diapit oleh gunung-gunung, ya kan? Sampai sekarang juga Ka'bah itu posisinya kan turun gitu. Ya, kelilingnya ada gunung, ada bukit-bukit. Sempit kan berarti? Bukan tempat yang lapang, yang datar gitu, enggak. Kunna adiyaqan nasi ardan. Artinya daerah yang kami huni itu daerah yang sangat sempit dulunya. Wa asyaddahum 'aishan, dan kehidupan kami ini adalah kehidupan manusia yang paling sengsara, paling mengenaskan. Hidupnya kami ini penuh dengan kesulitan dahulunya. Na'kulul maitata waddam. Ini bahasanya mulai ini, shock terapinya dimulai. Kami ini mengonsumsi bangkai dan minum darah. Sangar gitu ya. Makanan kami itu apa? Bangkai. Minuman kami darah. Di satu sisi memang mereka di zaman jahiliyah ya begitu. Barang-barang yang banyak madaratnya dimakan. Namanya juga masa jahiliyah. Masanya orang nggak pada paham, nggak pada ngerti mana yang baik, mana yang menyehatkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bahaya, nggak ngerti mereka. Di sisi yang lain dia menunjukkan, wah ini biasa minum darah ini. Ya. Sangar. Na'kulul maitata waddam wa yughiru ba'duna ala ba'd. Dan kami ini saling serang diantaranya. Sesama kami ini saling gontok-gontokan. Biasa kami perang saudara itu biasa. Sama saudara aja kita perang, apalagi yang bukan saudara gitu ya. Ini ada pesan terselubung yang disampaikan sama Amr bin al-As. Ya, namanya juga ahli negosiasi, kan harus gitu dia. Kok negosiasi mendingkluk di depan musuhnya, nggih.
Matur nuwun, dimakan sama musuhnya ya. Itu bukan negosiator itu. Wa yughiru ba'duna 'ala ba'din bi ashaddi 'aishin 'asha bihi an-nas. Walhasil kehidupan kami dulu ini kehidupan yang paling berat yang pernah dilalui oleh manusia. Ini juga pesan terselubung. Kami ini sudah biasa sengsara. Jadi mentalnya sudah mental baja ini. Sudah biasa sengsara kami ini. Hatta kharaja fina rajulun laisa bi'azamina. Kami tetap dalam kondisi yang berat, kondisi yang sengsara, kondisi yang mengenaskan itu, kondisi yang dalam sisi lain kejam itu. Sampai kapan? Hatta kharaja fina rajulun laisa bi'azamina. Seseorang muncul di tengah-tengah kami. Tapi dia bukanlah orang yang paling kami segani. Bukanlah orang yang paling kami pandang status sosialnya, bukan. Karena mereka dulu memandang apa? Kekayaan. Memandang kepandaian seseorang bersyair. Dia punya anak laki atau punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, wah dibully habis-habisan. Bisa merah padam itu mukanya. Kalau punya anak laki, wah enggak dia. Dia pandai bersyair, kaya, wah itu lebih dianggap bangsawan lagi. Nah Rasulullah itu apakah pandai bersyair? Tidak bisa syair. Rasulullah punya anak laki, punya tapi meninggal semua masih kecil. Yang bertahan sampai dewasa cuma yang perempuan-perempuan. Makanya diejek, dibilang ini putus keturunannya Muhammad ini. Turunlah ayat, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang mencelamu itulah yang terputus. Dibilang anak yatim ini tidak punya fulus, miskin ya. Bukan orang kaya. Jadi dia bukanlah orang yang paling dipandang ketika muncul di tengah-tengah kaumnya. Dari sisi harta dia bukan yang paling kaya. Dari sisi kemampuan bersyair nggak bisa bersyair. Tapi dari sisi lain dia dari keturunan Bani Hashim yang memang dimuliakan dari segi nasabnya, tapi dari segi status sosial bukan yang paling kaya. Laisa bi'azamina yauma idzin, pada hari itu dia bukanlah tokoh paling kami segani saat itu ya, di awal-awal kemunculannya. Laisa bi'azamina yauma idzin syarafan wala aktsarina mala ya. Bukan yang paling banyak duitnya juga. Terus orang yang muncul di tengah-tengah kami ini mengatakan apa? Waqal ana rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya'muruna bima la na'rif. Lihat ini hakikat dakwah Rasulullah itu. Kalau yang antum ingin tahu hakikat dakwahnya Rasulullah, hakikat ajarannya Rasulullah, bagaimana kesaksian Amr ibn al-As. Ini pelaku sejarah ini. Pelaku sejarah yang menceritakan bagaimana kami dulu itu menilai ajaran yang dibawa oleh orang yang namanya Muhammad yang ngaku sebagai Rasul Allah. Ya'muruna bima la na'rif. Kami ini diajari untuk melakukan hal-hal yang kami nggak pernah diajari untuk begitu. Kami nggak pernah menganggap apa sih? Masa suruh nyembah satu saja? Yang kami sembah selama ini dan yang disembah oleh nenek moyang kami itu banyak. Kok tiba-tiba yang banyak ini dianggap batil semua kecuali satu? Hadza ma la na'rif. Ini ajaran yang gak kami kenal ini. Dari mana ini ajaran ini? Ya. Ini ajaran asing. Ajaran yang aneh. Tidak sesuai dengan tradisi dan budaya kami, tidak sesuai dengan ideologi yang kami anut selama ini.
Ya'muruna bima la na'rif. Makanya Nabi mengatakan bada'al Islamu ghariban. Islam, ajaran itu ketika awal-awal munculnya dianggap aneh. Ya'muruna bima la na'rif wa yanhana 'amma kunna 'alaihi wa kanat 'alaihi aba'una. Dan di sisi yang lain beliau melarang kami untuk melanjutkan apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Disuruh menghentikan kebiasaan kami selama ini, di sisi lain disuruh melakukan apa yang kami nggak biasa melakukan. Gampang apa susah kalau kayak begini nih? Susah. Tapi ya emang itu hakikat ajaran Islam tuh begitu. Ya. Kalau mereka nggak kayak gitu, nggak merubah kebiasaan mereka, ya mereka akan tetap jadi orang-orang yang sangar itu, pemakan bangkai, peminum darah, saling bunuh satu sama lain, ya. Ekonominya ekonomi ribawi semua, rentenir semua. Yang kuat akan melahap yang lemah. Nggak ada cerita yang bayar zakat, kok malah ngasih sedekah. Kalau perlu yang miskin ini suruh ngasih faedah yang berlipat-lipat ketika dia ngutang. Nggak ada ceritanya anak perempuan itu dihormati, dipelihara baik-baik. Lahir kalau perlu dikubur nih, bikin malu ini. Nggak ada ceritanya perempuan itu dapat warisan, perempuan dijadikan barang warisan. Iya. Perempuan itu dijadikan sebagai salah satu harta yang diwarisi. Jadi kalau dikasih setengah, alhamdulillah dapat setengah ente. Dulu nggak dapat apa-apa, itu jadi barang warisan. Dan itu bukan cuma di budaya Arab, sampai di abad 20 masih ada. Syekh Ahmad Syakir, salah satu ulama Mesir yang terkenal, wafat sekitar tahun 60-an, 60 Masehi ya, 1960, bukan 60 Masehi, 1960-an beliau wafat. Beliau pernah mengutip pemberitaan dari sebuah surat kabar di Inggris sana, kira-kira 50 tahun atau walhasil kalau dihitung-hitung itu masih abad 20 lah ya, 1900 sekian. Itu diberitakan ada seorang laki-laki Inggris menjual istrinya untuk membayar utang. Istrinya dijual buat bayar utang. Itu terjadi di Inggris itu. Jadi bukan cuman kalangan bangsa Arab yang tidak menghargai wanita, semua orang di dunia itu seperti itu. Dan sampai hari ini di Eropa, di Amerika itu perempuan itu cuma dijadikan sebagai ya dieksploitasi istilahnya. Dieksploitasi saja dia. Bukan kebebasan wanita yang diperjuangkan, tapi kebebasan mendapatkan wanita yang diperjuangkan. Hakikatnya begitu. Jadi mereka ini diumbar auratnya. Kalau udah diumbar itu kan nggak ada harganya. Sesuatu yang berharga itu disimpan di tempat yang tertutup. Ya. Mana ada restoran mahal makanannya dibuka gitu di pinggir jalan. Itu mesti kaki lima itu yang begitu, yang harganya murah, ya nggak? Kalau harganya mahal disimpan, dia taruhnya di tempat berangkas. Berlian tuh nggak di ler pinggir jalan. Mana ada berlian di ler pinggir jalan? Nggak ada, itu kerikil di pinggir jalan itu diinjek-injek. Ya. Berlian tuh masuknya di berangkas, rapi. Jadi intinya Amr bin Al-As di sini menceritakan bagaimana secara garis besar ajaran yang dibawa oleh orang yang mengaku sebagai Rasulullah ini. Ya'muruna bima la na'rif wa yanhana amma kunna alaihi wa kanat alaihi aba'una. Dan melarang kami dari melanjutkan kebiasaan kami dan kebiasaan nenek moyang kami. Waradat fakadzabnahu waradadna alaihi maqalatah. Ya otomatis kami dustakan dia. Kami nggak mau percayai dia sebagai Rasulullah. Kami nggak mau nurut sama ajaran dia yang aneh-aneh ini, yang mengganggu tradisi kami, menghentikan segala kebiasaan kami. Karena karakter manusia itu susah meninggalkan apa yang sudah jadi kebiasaan. Ya Pak ya.
Iya. Orang Indonesia biasa makan nasi, suruh ganti roti. Wah, nanti kembung, Ustaz. Kita ini kalau belum makan nasi, hatta makan roti tawar satu bungkus masih kayaknya belum makan. Iya. Dia kan? Susah ini, kan kebiasaan tuh nggak mudah, susah. Yang biasa makan pecel diganti menunya jadi pizza, ya lain rasanya, nggak cocok. Sebaliknya orang yang biasa sarapannya pizza suruh makan pecel, sakit perut nanti. Jadi meninggalkan kebiasaan itu memang hal yang susah. Makanya reaksi spontan mayoritas orang-orang itu adalah menolak untuk dirubah kebiasaannya, menolak untuk disuruh melakukan apa yang tidak terbiasa mereka lakukan, dan menolak disuruh menghentikan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini dia menceritakan bagaimana reaksi respon orang-orang Quraisy, yang mana Rasulullah SAW itu adalah dari mereka, dan mereka yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah. Mayoritasnya belum nerima, menolak, mendustakan, memusuhi luar biasa, termasuk dirinya sendiri. Siapa ini? Amr bin al-As. Kan dia Islamnya kan agak belakangan. Nabi sudah mendakwakan diri sebagai Rasul selama lebih dari 13 tahun di Mekah, tambah 6 tahun, 19 tahun. Karena beliau itu baru masuk Islam antara tahun 6 sampai tahun, dan sebelum tahun 8. Dia masuk Islamnya Amr bin As ini adalah pasca perjanjian Hudaybiyah. Kemungkinannya tahun ke-7 Hijriyah baru masuk Islam. Karena perjanjian Hudaybiyah itu disepakati bulan Dzulqa'dah tahun ke-6. Udah akhir-akhir itu kan. Sebulan kemudian Dzulhijjah, terus ganti tahun ke-7. Sedangkan Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8. Jadi kurang dari 2 tahun antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Nah, dia masuk Islamnya kemungkinan besarnya adalah pada tahun ke-7. Berarti sudah 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, plus 7 tahunan kira-kira, hampir 20 tahun. Baru Amr bin As dapat hidayah, dan mayoritasnya masuk Islam ketika Fathu Makkah. Makanya turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Fathnya Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mayoritas warga Mekah atau seluruhnya ya lah, seluruhnya itu baru masuk Islam. Atau mayoritas lah, nggak seluruhnya, karena ada yang masuk Islam kemudian. Tapi mayoritasnya masuk Islam pada saat penaklukan itu. Berarti 8 plus 13, 21 tahun kemudian rata-rata warga Mekah itu baru menerima Islam. Jadi awalnya kami menolak dia, mendustakan dia. Hatta kharaja ilaihi qaumun min ghairina. Lihat. Sampai ada kelompok lain, bukan dari golongan kami. Ini kan Nabi warga asli Mekah, ya kan? Bisa dibilang pribumi Mekah Nabi itu. Tapi yang menerima dakwahnya Rasulullah dengan lapang dada, dengan masif itu bukan orang-orang Mekah. Hatta kharaja ilaihi qaumun min ghairina, katanya Amr bin As. Sampai dia itu, Nabi ini didatangi oleh sekelompok orang dari selain kami. Maksudnya dari orang-orang Madinah. Ada yang namanya Baiat Aqabah itu kan. Orang-orang Ansor mengirimkan utusan-utusan mereka mewakili kaumnya untuk berbaiat kepada Rasulullah. Ini bukan orang Mekah ini. Orang Madinah jauh 400-an kilo dari kota Makkah, jauh itu. Hatta kharaja ilaihi qaumun min ghairina faqalu, mereka semua mengatakan apa? Nahnu nusaddiquka,
wa nu'minu bika wa nattabi'uk wa nuqatilu man qatalak. Janji mereka ini, kami membenarkanmu, mempercayaimu, kami setia mengikutimu dan setia untuk melawan siapapun yang melawanmu. Ini janji setianya orang Ansar. Bai'ahnya orang Ansar itu seperti itu. Bai'ah Aqabahnya mereka. Pertama 12 orang, kemudian setelah itu 80-an orang yang berbaiat. Ada lakinya, ada perempuannya. Mereka pulang dakwah ke Islam di kabilahnya masing-masing. Sehingga Nabi belum hijrah, Islam sudah nyebar di kalangan orang-orang Ansar. Fa kharaja ilaihim wa kharajna ilaihi. Dia pun akhirnya, Muhammad yang ngaku sebagai Rasul ini, akhirnya dia pindah meninggalkan kami, bergabung dengan orang-orang itu. Jadi pendatang Nabi itu di Madinah. Dan minoritas muslimin yang namanya muhajirin itu orang pendatang semua di kota Madinah. Ketika dia bergabung dengan mereka, kami pun mulai menyerbu mereka. Kami kerahkan pasukan untuk melawan Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya ini. Mulai terjadi konfrontasi. Dan itu sudah sunnatullah. Yang namanya hak dengan batil itu selalu akan konfrontasi. Itu sunnatullah, nggak bisa dihapuskan dari yang namanya kehidupan. Karena kehidupan dunia ini kalau nggak ada begitu nggak gayeng. Loh iya. Coba antum nonton film nggak ada pihak jahatnya. Film apa ini? Baik, terus apa yang ditonton? Iya enggak? Tak seru. Ya enggak ada orang mukmin kalau enggak ada orang kafir. Enggak ada orang baik kalau enggak ada orang jahat. Ya, itu sudah sunnatullah. Allah menciptakan dunia itu isinya seperti itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum ba'dhan la fasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menolak sebagian orang dengan sebagian yang lain, orang-orang jahat dilawan dengan orang-orang baik, niscaya satu bumi ini rusak semua karena isinya penjahat semua. Ya. Itu sunnatullah itu. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang sehat. Kalau tidak ada aparat, ya nggak ada preman, nggak ada penjahat. Ima semuanya aparat, ya buat apa dibilang aparat? Tidak ada penjahatnya kok. Ima dibilang semuanya penjahat, jadi nggak perlu ada aparat, orang jahat semua. Ya jadi memang seperti itu dinamika kehidupan itu. Terjadi konfrontasi, kami datang mereka. Kan perang Badar itu kan orang-orang musyrik berangkat ke Badar. Perang Uhud mereka mendatangi malah sampai ke daerah Uhud yang sudah dekat sekali masuk wilayah Madinah. Perang Ahzab dikepung Madinah oleh mereka. Fa kharajna ilaihi, kata Amr bin al-As, fakharaja ilaihim wa kharajna ilaihi faqatalnahu faqatalana. Kami perang berkali-kali dengan dia dan para pengikutnya ini, dan akhirnya dia yang mengalahkan kami. Kami yang adalah notabene suku aslinya dia itu dikalahkan pertama kali oleh dia. Ya, setelah Fathu Makkah, beliau mulai menundukkan satu persatu karena musuh terbesarnya adalah kaumnya sendiri. Orang-orang Quraisy itu adalah musuh bebuyutannya Rasulullah, yang paling merintangi dakwahnya Rasulullah. Dan sunnatullah, Allah menakdirkan pembela dakwahnya yang artinya secara mayoritas ya, tapi kalau secara personal tetap Abu Bakar As-Siddiq nomor satu. Tapi secara kuantitas yang paling banyak secara jumlahnya ya, pasukan itu tetap dari kalangan orang-orang Ansar. Mereka lebih banyak jumlahnya daripada Muhajirin. Sampai akhirnya Fathu Makkah baru, yang tadinya musuhan berpuluh tahun itu masuk Islam semua. Tapi sebelum itu suku Quraisy ini adalah yang paling
sengit permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim wa kharajna ilaihi faqatalnahu faqatalana wa dhahara alaina wa ghalabana. Beliau menaklukkan kami, mengalahkan kami. Wa tanawala man yalihi minal arabi faqatalahum hatta dhahara alaihim. Lalu beliau pun mulai mendatangi, menaklukkan satu persatu bangsa Arab yang ada di sekeliling kami. Sampai akhirnya mereka semuanya kalah, tunduk semua. Falau ya'lamu man wara'i minal Arab ma antum fihi minal 'aish lam yabqa ahadun illa ja'akum hatta yashrakakum. Seandainya orang-orang yang ada di belakang saya ini, orang-orang Arab yang di belakang saya, pasukan saya ini tahu bagaimana nikmatnya kehidupan kalian di Mesir ini, bagaimana nyamannya kalian bergelimang segala fasilitas, ya mereka nggak mau pulang lagi, sengsara lagi. Nah ini shock terapi juga. Mereka mau hidup bareng-bareng sama kalian, mau makan enak juga seperti kalian. Ya, mereka udah nggak mau pulang kalau tahu kalian kondisinya seperti ini. Ya. Nah, maka setelah dia mendengar pemaparannya Amr bin al-As ini, lalu si pembesar Mesir ini ketawa, fadhahik, ketawa dia. Thumma qala inna rasulakum qad sadaq. Rasul kalian itu benar itu sebetulnya. Apa yang dia ajarkan itu memang benar. Karena orang-orang Romawi ini ahli kitab. Nasara mereka. Mereka baca kitab suci mereka, dan kisahnya nabi-nabi itu memang kayak gitu sudah. Hanya terulang lagi aja, beda lakonnya tapi alur ceritanya sama. Ya. Sikap umatnya masing-masing nabi juga begitu. Beda lakonnya, alur ceritanya sama. Yang paling pertama kali menentang itu biasanya kalangan bangsawannya, kalangan orang-orang borjuisnya, orang-orang yang terpandangnya, orang-orang yang punya kedudukan, punya masa. Itu yang biasanya paling keberatan dengan dakwahnya para nabi dan para rasul. Karena dakwah para nabi dan para rasul ini mengikat manusia dengan Khaliknya, menjadikan manusia tergantung kepada Allah, nggak tergantung kepada manusia. Sedangkan para pembesar-pembesar ini inginnya manusia itu terikat sama dirinya, karena dia dapat faedah. Kalau mereka jadi paham, ngapain saya harus terikat sama manusia? Saya minta aja sama Allah yang Maha Kaya, yang Maha Hidup. Berkuranglah pemasukan mereka. Jadi sebetulnya para pembesar ini dengan Rasulullah ini bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Iya, pendapatannya beda. Yang ini akan tetap dapat pendapatan kalau orang-orang itu tidak terpelajar, sedangkan ini mengajak orang untuk menjadi terpelajar, yang nanti bakalan ninggalkan para pemimpin semu mereka ini, pemimpin mereka dalam kebatilan ini, makanya paling dimusuhi. Allah menceritakan dalam surat At-Taubah ayat 36 kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang beriman, ayat ini yang dibahas sebetulnya Yahudi sama Nasara, pendeta-pendeta sama rahib-rahibnya yang dibahas, tapi ditujukannya kepada kita orang beriman. Kenapa? Karena di antara kita ini pasti ada yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang sebelum kita, ahli kitab. Nabi kan yang bilang, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman.
Famanin nasu illa haula. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah, kebiasaan, tingkah laku orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka itu masuk ke lubangnya dop, kadrun, kadal gurun, ya emang dop itu kan kadal gurun. Kalau mereka masuk ke lubangnya kadal gurun, alias lubang yang sempit, yang gelap, bau, pengap, kalian pun akan ikut-ikutan masuk. Padahal yang dimasuki itu adalah jalan yang menyengsarakan. Saking taklid butanya sejumlah kalangan dari kalian umat Islam kepada umat-umat sebelum kalian. Ini adalah peringatan Rasulullah. Makanya semua ayat yang turun tentang Bani Israel, tentang Ahlul Kitab, itu juga berlaku buat kita. Kalau mereka binasa karena itu, hati-hati, di antara kalian juga bakal ada yang binasa dengan alasan yang sama, karena ikut-ikutan mereka. Jadi ayat ini mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya katsiran, banyak di antara ar-ruhban, al-ahbar, ahbarnya adalah ulama-ulama Yahudi, war-ruhban, ulama-ulama Nasara. Kebiasaan mereka apa? La ya'kuluna amwalan nas bil batil, memakan harta jemaahnya secara batil. Mau diampuni dosanya, ngaku pengampuan dosa, bayar fulus, khalas, kapling surga. Itu pemasukan mereka dengan begitu. Makanya kalau jemaahnya berkurang, ya pendapatannya berkurang, otomatis. Yahudi juga begitu. Nah, supaya mereka tetap seperti itu, wa yasudduna an sabilillah, mereka harus menghalang-halangi para pengikutnya ini dari jalan Allah. Karena kalau pengikutnya ini ngerti jalan yang benar, ditinggal tidak laku. Nah, gitu loh. Jadi itu bukan merugikan masyarakat, merugikan mereka. Masyarakat tidak rugi, malah menghemat. Tidak perlu bayar lagi sekarang, ya. Tidak perlu keluar duit untuk diampuni dosanya. Istighfar, taubat, nggak perlu setor, minta sama Allah. Nggak pakai setor tuh, setornya cuma 2,5%. Itu pun bagi yang wajib zakat. Tapi ada sebagian kalangan yang setorannya itu sampai berapa persen? Ada yang mungkin 5%, ada yang lebih. Dan itu bukan hanya berlaku bagi yang kaya, semua jemaatnya suruh setor, ya kan? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Supaya mereka tetap bisa berpenghasilan, maka syaratnya pengikutnya ini harus tidak boleh belajar yang benar. Dibuatlah framing, black campaign. Ya. Hati-hati itu. Pemahamannya begini. Padahal bukan mereka, bukan rakyatnya, bukan para pengikutnya yang mesakno ini yang terancam, bosnya yang terancam. Nah, itu. Wa yasudduna an sabilillah. Dan ini ada di tubuh umat ini. Ya antum cari aja lah. Enggak usah tak sebutkan. Karena antum sudah pintar. Nah, jadi Amr bin As ketika menceritakan hal tersebut, beliau dijawab dengan jawaban seperti itu. Ya, kami pun dulu juga begitu. Ada orang-orang yang mengaku sebagai Rasul, ya, ini hadisnya terputus. Kemudian disebutkan di sini
Fadhahika tsumma qala inna rasulakum qad sadaq. Rasul kalian itu benar. Qad ja'atna rusuluna. Lihat ini pengakuannya si pembesar Romawi yang Nasrani ini. Dulu rasul-rasul yang diutus kepada kami juga mengajarkan yang sama seperti yang diajarkan rasul kalian itu. Ya, ini ngajarin kami untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kami lakukan, dan di sisi yang lain suruh menghentikan apa yang biasa kami lakukan. Qad ja'atna rusuluna bimithlil ladzi ja'akum bihi rasulukum fakunna alaihi. Dulu kami itu mengikuti ajaran rasul kami itu. Hatta dhahara fina mulukun. Sampai akhirnya muncul di tengah kami para raja-raja, penguasa-penguasa. Para rajanya ini mulai ngajarin kami untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasul kami. Jadi kembali kepada kondisi kami sebelumnya. Memang yang biasanya menentang itu adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial, atau orang yang ingin menghendaki dirinya tetap dihormati, disegani. Itu biasanya akan merintangi kebenaran. Tapi kalau dia itu tidak menghendaki kedudukan yang tinggi di dunia ini, dia tidak menghendaki untuk selalu dianggap sebagai raja, penguasa. Yang penting dia ini menjadi pengikut yang benar, dia akan menjadi pengikut yang benar walaupun dia tidak jadi penguasa. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa begitu dendam sama Rasulullah? Karena dia ini hampir dilantik sebagai raja Madinah. Sudah disiapkan mahkotanya nih. Rasulullah datang, gagal, dilantik menjadi raja. Makanya dendamnya luar biasa sama Rasulullah SAW. Luar biasa dendamnya. Jadi memang itu masalah egonya yang membuat orang ini ikut kepada kebenaran atau anti. Itu adalah egonya dia. Kalau egonya dominan, ya mau dalilnya sebanyak apapun dia tidak akan terima. Ya. Itu banyak ayat yang mengisahkan bagaimana para orang-orang yang ingin mempertahankan tahtanya itu akan melakukan segala macam cara untuk menumpas kebenaran. Firaun, ya, bagaimana sikapnya kepada Musa? Ya sama, karena dianggap sebagai ancaman. Ancaman bukan buat rakyatnya, buat dirinya. Rakyat tidak akan dirugikan apa-apa, tapi dia yang terancam posisinya. Karena selama ini rakyatnya ini nganggap dia sebagai Tuhan mereka. Dan dia memperbudak manusia dengan ideologi ini. Nah, ini Musa alaihissalatu wassalam ngajarin manusia untuk menghambakan dirinya kepada Allah, bukan kepada Fir'aun. Dan kalau Fir'aun ikut ajarannya Musa, nah egonya dia turun. Loh, saya tadinya penguasa di sini, saya sudah jadi rakyat jelata, saya sudah jadi pengikutnya orang ini. Musa ini Bani Israel, yang selama ini Bani Israel itu saya perbudak berabad-abad lamanya, diperbudak sama Firaun. Sekarang nabinya muncul dari kalangan orang yang dari bekas budak saya suruh nurut sama dia. Gengsi dong. Ya, sorry. Turun, downgrade ini saya berarti kalau begini caranya. Nah, makanya Allah mengatakan tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, jannah itu kami siapkan bagi siapa? Syaratnya nih, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, bagi orang-orang yang tidak ingin selalu berada di puncak kehidupan dunia ini. Karena dia kalau maunya di atas terus bahaya. Dia akan lakukan segala cara untuk mempertahankan ini, walaupun dengan melawan kebenaran. Karena kan bukan dia Rasulnya, orang lain Rasulnya. Rasulullah ini bukan orang yang berada di paling atas kan, tadi katanya Amr bin As, ya kan?
Dia bukan orang yang paling kaya, dia bukan orang yang paling terpandang, dia bukan yang paling bangsawan. Ada yang di atasnya dia secara kedudukan duniawi tadi. Lah ini tiba-tiba muncul menjadi rasul, yang ini suruh percaya, suruh jadi pengikutnya, ini kan downgrade. Ya enggak? Apa yang menghalang-halangi Abu Jahal untuk masuk Islam? Dia ngaku jujur. Kenapa ente nggak mau masuk Islam ya Abu Jahal? Emangnya dia ini penyair? Dia ini bukan penyair sebetulnya. Kami tahu syair enggak kayak gini, bunyinya enggak kayak gini. Dan mereka enggak bisa menciptakan rangkaian kata-kata yang seindah Al-Quran. Dibilang pembohong, buktinya apa dia bohong? Enggak punya bukti. Dibilang majnun, gila. Kok gila ngomongnya fasihnya kayak gini? Yang kita tahu orang gila itu ngerocos, ngomyang, enggak karu-karuan ngomongnya. Ini kok dibilang gila, ini pemaksaan, pembulian yang dipaksakan. Dibilang apalagi penyihir, tukang sihir, dukun itu yang dibaca mantra-mantra. Penampilannya seperti itu, dukun itu ma'ruf, bakar menyan, ya nanti rambutnya biasanya gondrong, terus bacanya mantra-mantra yang tidak jelas itu. Lah ini yang dibaca bukan seperti yang dibaca oleh dukun. Terus apa masalahnya kalau Anda nggak mau mengimani ini? Dia cerita, kita ini Bani Makhzum. Kabilahnya Abu Jahal itu Bani Makhzum, bagian dari Quraisy. Dia dari Bani Hashim. Dari zaman jahiliyah kita ini rival, saingan terus. Bani Hashim ngurusin Ka'bah, kita bisa saingi ngurusin Ka'bah. Bani Hashim bagi-bagi makanan ke orang yang datang ke Baitullah, kita juga bisa saingi. Dia ngasih minum, kita ngasih minum. Dia ngurusin kiswah, kita juga bisa ngurusin. Tahu-tahu ada yang ngaku sebagai nabi. Lah kita tidak bisa nyaingi. Tinggal dua kemungkinannya. Kita akuin dia sebagai nabi dan kita mau otomatis downgrade, jadi pengikutnya dia. Atau kita tidak ngakuin sehingga kita tetap menjadi saingannya dia. Kan ego ini berarti yang bicara, ya enggak? Dia lebih mempertahankan egonya. Ego itu bahasanya hawa nafsu itu loh. Daripada saya nurut, ya mending saya tetap tidak ngakui aja, kita rival terus. Nah, itu bahayanya. Makanya orang kalau ingin di atas terus, ingin berkuasa terus, ingin yang ngatur terus, ini dia akan memusuhi nanti kebenaran-kebenaran. Karena Allah tidak menakdirkan dia sebagai Rasul. Rasulnya itu sudah meninggal, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang harus tunduk kepada apa yang diajarkan Rasulullah kalau mau selamat. Dia harus turunkan egonya ini, dia harus tinggalkan. Nah, jadi si Romawi ini menceritakan bagaimana dulu Nabi itu juga, nabi-nabi mereka itu juga disikapi dengan sikap yang sama oleh kaumnya. Nah, setelah orang-orang Romawi ini, orang-orang Nasrani mulai meninggalkan ajarannya Rasul dan mengikuti ajarannya raja-raja mereka itu, mulailah kami ini terkalahkan. Terus dia nasihatin, kalau kalian tetap berpegang dengan ajaran Nabi kalian, katanya si Romawi ini kepada Amr bin Al-As, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi kalian. Ya, kalian akan kalahkan semua orang di dunia ini. Tapi kalau kalian ikut-ikutan kami, kalian tinggalkan ajaran Nabi kalian dan kalian mengikuti apa yang didiktekan oleh pemimpin-pemimpin kalian yang bertentangan dengan Nabi. Ya, karena pemimpin itu bisa dua macam. Ada pemimpin yang ngajak kita untuk ngikutin yang benar, atau pemimpin yang ngajak kita untuk meninggalkan yang benar, ngikutin apa yang dia mau. Yang dimaksud di sini adalah ngikutin pemimpin yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau kalian lebih taat kepada pemimpin kalian dalam hal-hal yang seperti ini, ya sudah, kita perang aja yuk. Ya. Fakhalli bainana wa bainakum lastum bi aktsarina jaishan wala bi afdhalina quwwah. Toh kalian pasukannya enggak lebih kuat daripada pasukan yang kami miliki. Alutsista kalian, tahu alutsista?
Alat utama sistem senjatanya. Bahasanya sekarang kan itu alutsista. Artinya senjata-senjata yang kalian gunakan nggak lebih canggih daripada yang punya kami. Kami lebih canggih senjata kami. Imperium sudah eksis lebih dari 1000 tahun. Ini baru belum ada 100 tahun. Ya, baru 20-30 tahun itu Islam itu punya kekuatan. Ini mereka sudah 1000 tahun lebih Imperium Persia, Romawi. Kami secara pasukan lebih kuat, persenjataan lebih canggih. Ayo perang. Kalau mau perang dengan kami, sedangkan kalian sudah tidak berpegang teguh lagi dengan ajaran Nabi kalian. Nah, itu jawabannya si Romawi ini kepada Amr ibn al-As. Dia malah diajari juga. Apa kata Amr? Wah, anak nggak pernah nemu orang yang ngomongnya secerdik ini. Tapi itu memang faktanya begitu. Allah mengatakan apa? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumu al-ashhad. Kami ini benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Orang yang ngikutin rasul ini pasti akan ditolong sama Allah. Cuman kapannya itu terserah Allah. Tidak penting buat kita kapan akan ditolong, yang penting kita ini on the track atau tidak. Karena memang sunnatullah itu tidak semua sahabat menyaksikan masa-masa kejayaan Islam kan. Ada yang sudah mati di awal-awal perjuangan, Sumayyah sudah dibunuh, Yasir sudah dibunuh, ya banyak lagi yang lain disiksa, Hamzah terbunuh, banyak, Mus'ab bin Umair, Khubayb ibn Adi, banyak. Mereka tidak melihat Makkah itu takluk ke tangan kaum muslimin, enggak ada masalah. Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Nabi masih hidup, mereka sudah meninggal. Zaid bin Harithah, anak kesayangannya, bukan anak ya, orang kesayangannya Rasulullah, yang dari awal setia nemeni Rasulullah, hibbun Nabi, kecintaannya Rasulullah, meninggal dalam perjuangan menegakkan din ini. Dan meninggal dalam satu hari 3 orang sahabat beliau, yang semuanya adalah komandan-komandan di perang Mu'tah itu. Melawan Romawi juga itu, perang Mu'tah. Zaid terbunuh, digantikan oleh Ja'far, sepupunya sendiri, ya, ibnu ammihi, saudaranya Ali bin Abi Thalib, terbunuh juga, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Jadi yang penting itu kita on the track aja. Kita lihat hasil, nggak lihat hasil, emang bukan kita yang menentukan kapan menangnya, tapi pasti akan menang. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang akan mendapatkan jannah di akhirat itu adalah orang-orang yang tidak ingin selalu ada di atas ketika dia hidup di dunia ini, dan tidak ingin berbuat kerusakan. Karena kalau dia itu pengennya di atas terus, dia pasti akan banyak berbuat kerusakan. Sunnatullah itu. Fir'aun tuh banyak berbuat kerusakan. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha adillah. Di surat yang lain, sesungguhnya Fir'aun itu maunya tampil di atas terus selama dia di bumi ini, di dunia ini, dan menjadikan warganya itu zalil semua, hina semua, diperbudak semua. Diktator kan kayak begitu modelnya. Dia mau berkuasa seumur hidup, dia akan kekang, dia akan intimidasi rakyatnya, diperbudak semua. Di ayat yang lain, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil autad. Apa sifat yang dimiliki oleh umat-umat yang penentang kebenaran ini? Ad, Thamud, Iram, Fir'aun, ya, wa fir'aun dzil autad, wa fir'aun dzil autad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, fa aktsaru fiha al-fasad. Betul kan? Ini orang-orang ini
selalu banyak berbuat apa? Kerusakan. Para penentang kebenaran itu mesti banyak berbuat kerusakan. Tidak ada penentang kebenaran banyak berbuat kebaikan. Mesti dia akan banyak berbuat kerusakan. Fa'aktsaru fihal fasad. Fahaqqa fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Enggak, sebelumnya itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Taghaw itu melampaui batas di negeri tempat mereka itu tinggal. Udah kelewat batas dan akhirnya mereka banyak berbuat kerusakan karena dia harusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Musa. Enggak, dia memposisikan dirinya melebihi Musa. Ini taghaw namanya. Kelewat batas. Harusnya dia tuh ngikuti kebenaran, enggak, dia malah menentang kebenaran, dia malah mengajak masyarakatnya, rakyatnya untuk menyembah dia. Harusnya dia tuh nyembah Allah. Nah, jadi inilah yang diceritakan oleh si pembesar Romawi ini berdasarkan sejarah nabi-nabi yang pernah Allah kirim kepada Bani Israel. Dan itu adalah mayoritas nabi dari Bani Israel. Dan selalu aja sikapnya itu begitu. Jadi memang alur ceritanya akan gitu terus. Siapa yang taat kepada Rasul, Allah akan menangkan dia, Allah akan muliakan dia. Dan itu konsekuensinya apa? Dia harus siap untuk mengganti kebiasaan dia yang tidak sejalan dengan ajaran Rasul ini. Itu intinya di situ. Jelas ya? Anda rasa cukup. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.